Oke guys, hari ini kita akan nge-drift ke Taman Nasional Lalas Purwo. Nah, ini kita sudah memasuki hutan yang pertama sebelum nanti di pintu masuk. Nah, inilah perjalanan yang pertama kita, yang pastinya nanti kita akan mendatangi beberapa destinasi wisata di Alas Purwo. Ada Sadengan, Triangulasri, dan juga Pancur. Nanti kalau kita waktunya bisa nutut, kita juga akan langsung ke Jilen atau Plengkung. Oke, kita bisa lihat kanan kiri bahwasanya hutan yang masih asri, masih lebat dengan kayu-kayu. Kalau di sini hutan Mauni nih guys. Kanan kiri ini hutan Mauni. Kita nanti setelah hutan Mauni ini memasuki kawasan hutan jati. Nah, dan yang jelas untuk jalan, akses jalannya itu sangat luar biasa. Bagus sekarang. Sekarang sudah bagus. Nah, ini di depan ini kita bisa melihat bahwasanya kanan kiri adalah pohon jati yang masih besar-besar ya. Ya, karena kan ini taman nasional ya, jadi masih dijaga keasliannya juga. Nah, ini himbauan buat teman-teman kalau mau nge-drift di Alas Purwo khususnya, itu kalau bisa itu mungkin yang pakai kendaraan bermotor ya jangan sampai malam. Kenapa? Karena di sini biasanya untuk hewan-hewannya itu juga masih liar kan. Jadi biasanya itu masih yang melintas di jalur ini ada kayak banteng atau sapi alas, terus celeng atau babi hutan, itu masih banyak banget di sini. Jadi diusahakan kalau mau masuk ke Alas Purwo itu sebelum malam. Nah, enak itu, masih kelihatan jalurnya. Oke, yang jelas ini untuk hutannya kawasan hutan perhutani ya, untuk hutan lindung. Hutan lindung. Oh, hutan taman nasional. Iya, bukan milik perhutani. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kanan kiri ini. Dan yang jelas tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa spesies hewan. Salah satu di sini ada maskot merak. Betul. Oh, iya. Nanti kita bisa lihat kalau merak itu di ini, di Sadengan. Sadengan bisa nanti. Ya. Yang jelas nanti meraknya kira-kira muncul apa enggak ini. Tapi yang pastinya di Alas Purwo itu kalau macan tutulnya masih ada ya. Macannya masih ada. Ya. Atau macan harimau, Jawa, harimau Jawa. Masih ada. Masih sering kelihatan lah. Dan di sini sering saya juga mendengar dari teman-teman itu banyak ular guys. Ular itu di sini ular besar-besar masih banyak. Jadi untuk teman-teman yang ke Alas Purwo usahakan siang, pagi sampai sore saja, jangan sampai malam-malam. Tadi sudah disampaikan kalau malam itu banyak sekali hewan-hewan, yang jelas hewan buas guys di sini. Hewan buas. Ya, kita nikmati perjalanannya. Untuk di depan masih hutan-hutan dengan pohon jati, kanan kiri ini masih besar-besar banget jati ini ya. Jatinya masih besar karena ini memang milik taman nasional, bukan milik perhutani. Kalau milik perhutani itu kan biasanya kalau sudah besar ditebang, nanti nanam lagi, tebang nanam lagi. Kalau ini memang dibiarkan. Cuma kalau jati itu kan proses besarnya kan lama sebenarnya. Iya, lama. Butuh puluhan tahun untuk seperti ini. Rata-rata masih banyak yang ukuran ini loh, diameter 50 cm itu masih banyak ini. Diameter 50. Ini ada yang 100 juga. Kalau bedanya di hutan nasional sama hutannya perhutani itu guys ya, kalau ada pohon roboh itu dibiarkan sampai busuk karena nanti ada mungkin sebuah simbiosis mutualisme lah ya. Nanti untuk ada rantai makanannya, nanti makanan yang ini kurang lebih masih perjalanan berapa kilo? Ini kalau kita ke pos pertama itu kurang lebih ya 1-2 kilo ini kalau kita sudah masuk di sini. 1-2 kilo ya. Iya. Ini masih asri ya. Sangat asri sekali. Cuaca juga cerah ini hari ini. Semoga aja nanti nggak hujan. Bagi
teman-teman yang ada di perkotaan, jangan sampai lewatkan destinasi wisata yang ada di Banyuwangi Selatan. Nah, itu ada di Alas Purwo ini hutannya sangat asri sekali, terus hawanya itu enak, anyes. Nah, ini kan di sebelah kanan itu kayak ono apa itu, pagar-pagar ya, ditutupi plastik-plastik itu. Nah, itu untuk apa itu, menanggulangi ini babi hutan, hewan liar, ya. Atau celeng, lek wong lek ngarani wong Jawa celeng. Karena gini guys, ini kan hutan ini kawasannya berbeda-beda, ada milik hutan nasional, ada milik perhutani. Kalau yang kanan ini milik perhutani. Jadi ini sebelum pohon jati besar itu perhutani itu kerjasama sama masyarakat. Jadi bawahnya itu bisa ditanami tanaman palawija seperti jagung, kedelai dan sebagainya. Yang penting tidak tanaman keras, karena di atasnya itu ada pohon jati. Nah, itu yang sebelah kanan ya, kanan kamera itu, kanan atau kiri kalau dari kamera itu. Pokoknya ada pohon jati yang kecil itu miliknya perhutani. Jadi kawasannya memang berbeda-beda kalau di area hutan itu. Apalagi di sini memang ada taman nasionalnya, jadi berbeda-beda. Sebenarnya saya sendiri juga belum begitu tahu kawasannya sampai mana, tapi kita bisa melihat dari tanamannya saja. Oke. Oh iya, di sini ada gua ya, beberapa gua ya. Ada beberapa gua, cuma yang sering orang datang itu adalah Gua Istana ya. Gua Istana. Setelah Gua Istana itu sebenarnya bisa juga ke gua lainnya, cuma nanti nggak tahu kita mau ke sana atau enggak. Nanti kita lihat situasi dan kondisi ya. Sepertinya kalau di gua itu perlu waktu lama ya, karena harus jalan kaki, kita harus jalan kaki ya, kita tidak bisa menggunakan sepeda motor dan sebagainya, alat bantu, kita jalan kaki. Kita ada berapa rombongan tadi? Ada 5, sekitar 5 mobil. 5 mobil nanti ya. Kita memasuki bentar lagi. Perjalanan. Nanti kalau teman-teman kesini, teman-teman bisa melihat ada di sebelah kiri atau kanan itu, kalau dari kamera itu yang pohon itu ada sepeda motor depan. Jadi ada masyarakat yang bekerja sama perhutani itu ditanami. Jadi di sini juga banyak petani-petani yang menanam. Bahkan di sini ada juga yang darung guys. Darung itu kalau bahasa Jawanya darung, bahasa lokal sini. Darung itu nginep sampai tidur-tidur di alas. Di alas. Nah, contohnya ada di depan itu. Di depan itu ada gubuk ya. Gubuk. Wong lek ngarani mbabatan. Mbabatan. Iya. Bahasanya kalau di sini mbabatan iki guys. Mbabatan. Ada guguk. Untuk tanamannya di sini ada pohon mauni, ada yang namanya di sini pohon kendal, ada yang namanya juga pohon jati. Banyak guys, karena hutan nasional itu enggak hanya pohon jati, biasanya campur guys. Nanti kalau kita masuk ke dalam kita bisa melihat tanamannya apa saja di sana. Oh iya, listrik sudah masuk ke sini. Listrik sudah masuk. Cagak listriknya ya di depan. Hampir nabrak ini guys. Guguk. Anjing. Tapi kan Alas Purwo sering dibuat ini kan, event tahunannya Banyuwangi juga toh. Oh iya. Event ditempatkan di Alas Purwo ya. Bahkan kemarin ada surfing ya, tingkat internasional. Jilen itu. Ya, Jilen.
surfing tingkat internasional karena memang ombaknya di kene guys. Di sini tuh ombaknya lumayan besar ya. Kalau di Jilen atau orang sini ngarani pelengkung. Besar itu ombaknya. Memang terkadang kita kalau melihat dari jalan akses masuk ke Alas Purwo itu kayaknya sepi guys. Tapi kalau di dalam itu biasanya banyak turis asing, itu kebanyakan orang Australia. Ya, itu masuk dari Bali melalui ini apa ya? Langsung pakai kapal, ada kapal pesiar ya, speedboat ya. Nah, itu langsung ke Jilennya. Nah, ini kita sudah mau masuk ke ini pos pertama, pos penjagaan. Ya, penjagaan pertama. Penjagaan ini pertama. Kita bayar dulu guys HTM-nya. Nanti nggak tahu berapa HTM-nya ya. Tapi biasanya kalau orang lokal sih langsung terus. Nah, itu ada gambar merak itu di atas. Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Nah, oke. Kan sudah kelihatan sejuknya asrinya itu. Oke, ini kita memasuki pos. Sebelum masuk kita berhenti dulu untuk karcis karena kita sudah janjian, atau ini berhenti ya. Nah, itu langsung ini ya, langsung. Nah, ini teman-teman ada di depan ini, teman-teman lagi di depan. Nah, ini kawasan untuk antri ya, antrian biasanya. Kita pelan-pelan saja ya, sambil kita melihat pemandangan kanan kiri. Visitor Center. Habis ini kita juga akan di kiri jalan nanti ada Pura Luhur ya. Iya, ya. Giri Salaka. Oh iya, di sini ini gini guys. Dari Bali yang banyak untuk sembayangan biasanya orang Hindu ya, saudara kita yang beragama Hindu itu biasanya sembayangan di Alas Purwo sini. Biasanya kalau hari-hari keagamaan Hindu itu ya. Nah ini dibuat destinasi juga karena ini loh guys, kalau untuk mata airnya di Alas Purwo itu kalau orang biasanya Hindu itu kan nyebutnya Pancadhatu. Nah, Pancadhatu ya? Pancadhatu. Kalau biasa, kalau pura biasanya kan kadang-kadang cuma Tridhatu. Kalau di Alas Purwo, khusus di Alas Purwo itu adalah ada Pancadhatu. Jadi 5 sumber mata air. Di depan ini pohon apa ini? Mana ini? Mauni atau apa ini? Mauni ya? Mauni segini besarnya mas. Oh, ini masih besar-besar ya? Itu diameter 100 lebih ini. Kanan kiri ini pohon Mauni. Itu teman-teman bisa melihat depan itu asri banget ya. Enak rasanya yuk. Itu ada, aduh nggak kelihatan guys, itu ada rusa, ada rusa kidang di sebelah kanan tadi guys. Video sebelah kanan tadi sebelum kita mungkin kelihatan, mungkin cuma kan saya melihat jalan jadi di kamera kelihatan apa tidak. Habis ini kiri jalan ini pura. Sebelah kiri nggak kelihatan. Kiri jalan. Nah, sebelah kiri itu pura. Pura ya, kita kembali lagi. Oke. Sebenarnya kita di belakang ada satu lagi guys. Satu lagi penumpang ini sebagai juri, jadi nanti kolaborasinya seperti apa ini biar nanti dinilai. Mbok ya arek. Nah ini kalau kita lurus itu ke arah Savana Sadengan. Ini kalau kita lurus. Nah kalau lurus, nah ini kita ngikuti aspal dulu karena tujuan utama kita bukan di Sadengan, kita mau ke Pancur dulu guys. Nanti pulangnya kita ke Sadengan ya. Nah itu kurang lebih 1,5 km, cuma akses jalannya itu masih makadam, jadi agak susah. Makadam itu batu-batuan masih besar itu ya? Ya. Rejeng loh ngarang.
Perajeng, bahasa sini perajeng. Ini karena hari apa ya sekarang ini? Kemis ya? Ya, Gak sepi. gak sepi. Kalau hari libur biasanya gak rame. Nah, kita ke kanan. Kanan atau lurus ini? Lurus dulu ya. Tadi mau kanan apa lurus? Kalau- Kanan kok. Nah, teman-teman tadi ke kanan. Kanan apa? Oh ngiri. Hah? Ngiri, pancor. Pancor. Oh, kita ke Pancor Oh. dulu. Kalau nganan itu di ini, Triangulasri. Triangulasri. Waduh. Oh iya. Oke. Ini tadi yang sudah saya sampaikan untuk pohon-pohonnya, pohon-pohon liar banyak sekali pohon yang masih liar. Jadi pohon apapun ada di sini, guys. Nah, ini. Mungkin kalau burung di sini cicak hijau, guys, yang banyak, guys. Iya. Mungkin teman-teman pernah dengar cicak hijau Alas Purwo, ya di sini nih tempatnya. Cuma kan itu masih liar, jadi nggak ada orang yang kayak mau nangkep atau ngambil tuh. Ini. Masih anu ya. Kalau di sini ya Kak, ya saya sering dengar bahwasanya masih banyak orang ngambil itu yang tertangkap PHPA ya. Iya. Ya, karena dilindungi memang. Di sebelah kanan kita itu sudah ini laut ya. Laut. Pantai Selatan. Pantai Selatan. Nah, itu ada orang itu di depan. Oh, nganu. Apa? Mau benerin jalan ya. Ini kita ke arah Pancur ya. Iya benar. Pancor. Pancor itu nanti ada pos juga di Pancor itu. Kalau kita mau ke Jilen itu kita harus ini nyewa mobil ya. Hardtop ya, kayak Hardtop. hardtop gitu ya. Karena mobil pribadi tidak boleh masuk, guys. Itu pengelolanya kan PA. Iya. Sudah beda lagi pengelolanya, dan juga memang hutannya masih dilindungi, jadi untuk menjaga sebenarnya Harus kayu. menjaga ekosistem agar tidak Rusak. rusak. Iya, iya. Di depan nanti ada hutan bambu ya. Oh, Wah, ini ya. ada. Stand. Wah, ini bambu. Sepertinya dulu saya kesini bambunya banyak. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwasanya di sini sangat mistis sekali, karena memang itu bisa saya benarkan, karena di sini hutannya masih hutan lindung, masih asri, dan juga masih belum begitu terjemah oleh manusia. Jadi memang kondisinya teman-teman bisa melihat lah seperti apa ini. Jadi memang masih asri, jadi kesannya memang terlihat mistis. Kembali lagi, sementing niate. Ya, yang penting kita niat baik ke sini. Nah, ini ada hutan bambu ini kanan kiri ini. Di depan ini. Mulai kita masuk ke kawasan bambu. Mulai masuk ke kawasan hutan bambu. Nah, itu ada bambu juga.
bambu. Bambu semua ya. Bentar lagi nyampe Pancur. Perjalanan kita dari masuk ke sini tuh setengah jam. Hampir setengah jam. Lah, kok nggak ada? Jangan-jangan di Tanggul Asri tadi teman-teman. Ini ada parkir di sini tuh. Oh ya, ini parkiran di kanan jalan. Teman-teman sudah Itu ada nyampe. mobil otomotif. Berarti Nah, 6 mobil itu ada arah jalan bahwasanya memang benar nggak boleh masuk. Kita parkir. Parkiran ini memang dikhususkan oleh untuk pengunjung. Itu teman-teman sudah ada di depan semua. Ini yang kelihatan itu. Nah, itu ada Pak Arif dan juga ibu-ibu itu. ibu yang sangat cantik sekali. Oke, terima kasih, nanti kita lanjut berikutnya. Misalnya